Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-74 dari matan kitab Al-Jami'. Bab-bab bagian akhir dari Kitabul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang mewaspadai akan akhlak-akhlak yang buruk. Jenis akhlak yang kita kenal pagi hari ini termasuk dia adalah buruk, untuk dikenali dan ditinggalkan adalah at-ta'adzum fi nafsih wal ikhtiyal fi misyatih. Seseorang merasa dirinya besar, lebih daripada yang lain, akhirnya dampaknya mengunggulkan diri dan merendahkan orang lain. Bahkan hukum Allah pun juga ditolak. Dan orang yang sombong di dalam berjalannya sebagai kaitan karena sifat di atas. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Umar termasuk generasi muda yang semangat keilmuannya luar biasa. Semangat beruswahnya nampak tilas pada jejak Nabi SAW luar biasa. Sampai perjalanan haji yang ditempuh, tempat-tempat yang disinggahi Nabi SAW, maka dia pun juga nampak tilas singgah di sini dan seterusnya, sebagai gambaran ketelitian di dalam sunnah dan mengikutinya. Tentunya generasi muda diharapkan demikian, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk beramal, semuanya mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang hebat. Andaikan jadi khalifah pantas, tetapi Umar Ibnu Khattab tidak memasukkan grup yang jumlahnya 6 untuk dipilih menjadi khalifah. Semuanya dalam rangka jangan sampai kekhalifahan itu dalam bentuk warisan, maka ditunjuk yang lain yang pantas untuk menjadi khalifah. Qala, beliau cerita, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'adzuma, siapa yang berpenampilan diri sebagai orang besar, semakna dengan ta'adzuma, ta'zim, mengagungkan kepada dirinya, juga semakna dengan takabbaro,
berusaha menjadikan dirinya sebagai orang yang besar. Wahtala, dan dia berikhtial, bersikap penampilan sombong sebagai konsekuensi merasa dirinya besar, orang lain rendah. Itu tampak sikap itu fi misyati, di dalam berjalannya. Resikonya gimana orang yang punya sifat seperti itu? Laqiyallaha, dia pasti ketemu dengan Allah. Belum ketemu, tapi dikatakan sudah ketemu, artinya sebagai takkid, pasti ketemu. Bila mati tidak tobat dari sifat itu, wa alaihi, di mana Allah kepadanya ghadbanu, marah. Bentuk kemarahannya, jelaskan Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Artinya apabila dia juga masih ditakdirkan masuk surga, tetapi tidak bisa masuk surga bersama kelompok awal, tidak masuk surga bersama kelompok yang mereka tidak punya dosa seperti itu. Orang-orang sama tawadhu, dia takabur, ya tidak bisa bareng-bareng. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Hakim warijalu, dan para perawinya thiqat, kuat. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, keagungan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk namanya Al-Azim. Dalil yang menunjukkan seperti itu tentunya sangat banyak. Entah kita sudah menyebut berapa kali di dalam rukuk kita. Salah satu bacaannya, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Rabbku Al-Azim, zat yang maha besar, Al-Azim. Termasuk juga ketika orang itu masuk masjid, apa di antara doanya? As'alullahal azim, Rabbal arsil azim. Atau bahasa yang semisal, atau a'udzubillahil azim wa biwajhil karim minasyaitonir rajim. Nah, yang itu, a'udzubillahil azim, saya memohon perlindungan kepada Allah yang memiliki nama Al-Azim, zat yang maha besar. Atau termasuk mendoakan kepada orang yang sakit, itu juga disebutkan nama Allah Al-Azim. As'alullahal azim, Rabbal arsil azim, ayyasfiyaka, dibaca sampai 7 kali. Saya meminta kepada Allah Al-Azim, memiliki arsy yang besar, semoga Allah menyembuhkan kepada kamu. Bila kembali kepada ayat, tentunya yang senada itu jumlahnya banyak. Ketetapan dari Allah punya nama Al-Azim, memang keagungan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, kelemahan itu sifat makhluk. Kelemahan itu sifat makhluk. Artinya makhluk itu sudah menunjukkan lemah, karena kata makhluk itu isim maf'ul, jadi objek, jadi sasaran, dicipta. Berarti untuk ada saja dia tidak bisa mengadakan. Ada itu diadakan, menunjukkan dicipta, menunjukkan lemah. Allah juga menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Termasuk bahannya pun juga
orang merasa jijik. Khuliqa mimma imahin, dicipta dari air yang orang merasa jijik. Itu tentang keberadaan makhluk yang akhirnya juga mati, habis segala dayanya, walaupun dia punya umur panjang. Waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun, siapa yang dipanjangkan umurnya akan dikurang-kurangi di dalam ciptaannya. Akhirnya sudah 40 ke atas mulai berkurang pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, giginya, kulitnya, pemikirannya. Bahkan ada yang sampai hilang pikirannya, namanya pikun. Yang kita berdoa, Allahumma ini a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari hinanya umur. Artinya jangan kau bikin saya pikun, yang dia melantari banyak zikir, membaca Al-Quran. Karena bila pikiran selalu diasah dengan ilmu, nanti akan bersih, seolah nanti terjaga. Tapi kalau pikiran dinodai dengan yang kotor-kotor, dosa-dosa, gak ada zikir, gak ada bahasa Quran, gak ada ilmu, gak ada perenungan, gak ada tafakkur, nah itu berpotensi kotor, nanti bisa kembali kepada hinanya umur. Maka konsekuensi orang supaya mewujudkan permintaannya, maka juga melakukan sebab-sebab. Maka memperbanyak zikir, bagian dari menjaga kejernihan pikiran, insyaallah nanti akan tajam. Itu termasuk dari bentuk kelemahan manusia, ternyata dia tidak bisa menolak kepada ciptaannya dikurang-kurangi, akhirnya meninggal. Jadi kelemahan itu adalah sifat makhluk. Pelajaran yang ketiga, keilmuan, ketundukan, ketaatan itu sebagai pengangkat derajat. Keilmuan, ketundukan, ketaatan itu sebagai pengangkat derajat. Artinya orang yang lemah supaya kuat, orang yang rendah supaya tinggi, orang yang tidak berderajat supaya berderajat, orang yang enggak punya nilai supaya bernilai, bahkan tinggi. Maka itu semuanya ditempuh dengan keilmuan, dengan ketundukan, dengan ketaatan. Sebagaimana ada di surah Mujadalah yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Siapa? Orang beriman, untuk kuatnya iman dengan ilmu syar'i. Karena orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatu zadatu imana, dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, iman semakin bertambah. Siapa yang pengen kuat bertambah, maka ilmu. Semakin kenal Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin merasa dirinya rendah, semakin tunduk, semakin taat, maka orang yang bisa seperti itu nanti derajatnya akan diangkat tinggi-tinggi. Lalu yang keempat, berpaling, pembangkang, sombong. Itu merupakan perendah derajat. Orang yang berpaling, pembangkang, sombong, itu merupakan sifat yang bisa merendahkan derajat. Termasuk berpaling tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengilmui ilmu yang telah Allah jadikan itu memang ilmu. Itulah Al-Quran, sunnah yang sahih, bagaimana para sahabat itu ilmu. Berpaling berarti enggak mau mengilmui. Mungkin merasa dengan akalnya sudah cukup, dengan ilmu filsafatnya, filsafat agama, ilmu kalam nanti akan ngotak-ngatik agama. Bila sudah berpaling, akhirnya termasuk pembangkang. Sudah tegak nasihat, karena berpaling dia akan membangkang, akan menentang.
Itu semua merupakan sifat sombong. Kenapa berpaling? Karena dia merasa dirinya cukup, gak ya butuh yang lain. Bahkan merasa dirinya besar, direndahkan yang lain. Bahkan di depan Allah dia kecil, merasa besar, sehingga Allah direndahkan, tidak berdoa kepadanya, tidak taat kepadanya. Maka sifat-sifat seperti itu merupakan sifat yang bisa merendahkan derajat. Satu pesan dari Nabi SAW pada Sahih Al-Jami nomor 2407 dikatakan, Abu Hurairah cerita dari pesan Nabi SAW, innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yuzanu indallahi janaha ba'udatin. Kelak di hari kiamat akan datang ada orang itu gemuk, kaudi, tetapi bobot dia tidak sebobot selembar sayap nyamuk. Bobot dia tidak sebobot selembar sayap nyamuk. Artinya dengan sayap nyamuk saja dia sudah kalah. Sementara kegunakan kita sehari-hari secara umum belum bisa menganggap bermanfaat sayap nyamuk, dalam artian belum dicari-cari. Walaupun itu maslahatnya besar, tapi orang belum banyak mencari-cari. Karena maslahatnya kejar, kemana? Pergi. Untuk apa? Cari sayap nyamuk. Untuk apa? Untuk saya jual. Kayaknya tidak ada transaksi seperti itu. Artinya kesan bahasa seperti itu, maslahat Allah cipta nyamuk sebagai tamsil. Kalau sesuatu dianggap rendah, ada orang yang lebih rendah daripada nyamuk, bahkan sayap nyamuk. Ternyata untuk nyamuk sendiri masih banyak orang dapat manfaat. Apa? Ya, produksi obat nyamuk. Dioleskan saja nanti sudah membuat pabrik. Bakar saja sudah bisa membuat pabrik. Kena sengatan sakit sudah menyebabkan dibikin rumah sakit. Ternyata pada yang kecil itu secara hikmah dampaknya luas, bisa seperti itu. Nah, orang tadi ketika sombong ternyata jangankan dia memiliki maslahat, dengan selembar sayapnya saja yang rontok dibuang dia tidak bisa menyamai. Ini menunjukkan sifat dari sombong, ta'adzum, ini merupakan betul-betul perendah derajat. Terakhir yang kelima, sebagai penjabaran tambah tentang dari tema ini akan arti sombong, di dalam bacaan tadi sudah kita sampaikan, ta'adzum sama dengan takabur sama dengan ta'zim, yaitu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Lalu merendahkan, bahkan menolak hukum Allah. Bahkan para penyampai hukum Allah pun juga direndahkannya. Yang di dalam gaya sehari-harinya tampak, cara ngomong, cara jalan, cara berpakaian, cara berkendaraan, itu seolah tidak pernah kenal kepada orang lain karena dianggap tidak ada. Padahal berbuat baik kepada orang lain dengan senyum pun juga sudah berpahala, itu hilang pada dirinya karena memang sifat merendahkannya. Itu tadi tentang resiko kesombongan yang sangat bahaya, kita mengenal untuk tinggalkan. Maka kita kembali tentang kelemahan kita. Apabila kita pengen tinggi maka kembali kepada ketetapan Allah Ta'ala, karena syariat bila dipahami orang tunduk itulah yang nanti akan mengangkat derajat tinggi seseorang di sisi Allah yang kecil menjadi besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.